Nah, jadi kalau seorang penyiar radio ngomong tanpa senyum, itu juga akan terdengar banget. Hai, ketemu lagi dengan saya yang bakal menemani kamu semuanya sampai jam 12 pastinya. Itu tanpa ekspresi, tanpa juga smiling voice. Beda banget kan ketika saya ngomong pakai smiling voice. Hai, selamat siang semuanya. Ketemu lagi dengan saya yang bakal menemani sampai jam 12 siang nanti. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Trilaras Anggrijani. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan teman-teman semuanya ya. Oh ya, sebelumnya diucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel saya dan juga selalu like dan juga komen. Terima kasih ya. Pasti nanti bakal saya balas juga semuanya. Oke, untuk hari ini Laras pengen berbagi sedikit tentang materi training penyiar. Nah, gimana di antara teman-teman mungkin ada yang tertarik untuk jadi penyiar radio? Sekarang Laras pengen berbagi sedikit tentang bagaimana atau apa aja sih materi tentang menjadi seorang penyiar radio itu. Ini materi yang paling basicnya ya, yang paling dasar apa aja yang mesti dipelajari. Yang pertama, yang harus dipelajarin adalah tentang teknik vokal. Nah, teknik vokal itu meliputi apa aja? Ada beberapa hal. Jadi dalam teknik vokal itu yang kita pelajarin ada bagaimana artikulasi harus jelas. Jadi ketika artikulasi itu penyebutan A, I, U, E, O dan juga artikulasi kata yang lain itu semuanya benar-benar harus jelas. R pun juga harus diucapkan dengan jelas. Kadang-kadang kalau kita ngomong harus, ada yang cuma menyampaikan harus gitu ya. Harus jelas gitu kan. Nah, jadi kalau sebagai seorang penyiar radio itu benar-benar harus jelas. Nah, jadi di sini teman-teman juga harus memahami sekali ya, ketika teman-teman nanti mendaftar di sebuah radio, itu teman-teman harus paham banget. Ini radionya segmentasinya kemana nih? Segmentasi ke anak muda atau segmentasi tentang radio yang isinya berita, news, atau radio yang segmentasinya menengah ke bawah yang mungkin format lagunya adalah yang dangdut, yang campur sari. Nah, itu beda-beda soalnya. Tapi sekali lagi yang namanya pengucapan, artikulasi semua tetap harus yang vokalnya harus jelas banget ya. Oke. Jadi nanti beda lagi nih kalau sudah mempelajari tentang segmentasi. Tapi di sini kita nggak begitu ngomongin soal segmentasi dulu, tapi tentang teknik dasar materi ketika training menjadi seorang penyiar radio. Nah, yang berikutnya yang kedua adalah teknik pernapasan. Nah, ini juga harus benar-benar dipahamin sekali tentang teknik pernapasan. Jadi ternyata ngomong itu nggak asal loh ya. Kalau misalnya seorang penyiar ngomongnya asal tanpa mengatur nafasnya, nanti judulnya kurang sopan. Itu nggak sopannya seperti ini nih. Misalnya nih, kalau kita ngomong tanpa teknik pernapasan yang benar, biasanya kita ngomong tuh bakal ngos-ngosan. Jadi misalnya nih, saya ngomong tanpa teknik pernapasan nih. Oke, jadi sekarang, nah, jadi seperti itu ya. Jadi saya sampai lupa nih bagaimana ngomong tanpa teknik pernapasan ya. Jadi kedengaran sekali napasnya, tarikan napasnya tuh kedengaran. Nah, bagaimana teknik pernapasan itu? Oke, disimak dulu ya. Jadi begini cara mempelajari teknik pernapasan. Kita saat berbicara di depan mic atau bahkan mungkin nanti kedepannya Anda menjadi seorang MC, kita harus sudah terbiasa dengan nafas perut. Nah, yang biasanya dilakukan oleh orang-orang itu kalau kita ngomong itu biasanya selalu pakai napas dada. Bedanya apa? Akan sangat terasa bedanya. Ketika kita menggunakan napas dada, ini yang naik turun adalah pundak kita. Jadi misalnya waktu kecil mungkin kita pernah ingat nih, zaman dulu teman-teman waktu masih kecil sekolah di SD, ketika nyanyi itu napasnya yang naik turun di bagian pundaknya. Misalnya lagunya dulu seperti ini. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Nah, begitu. Itu contoh pakai nafas dada. Jadi kalau kita menggunakan nafas dada, pasti suara nafasnya akan terdengar ya. Nah, ini kurang sopan kalau untuk seorang penyiar. Nah, sekarang bagaimana kita membuat nafas yang tidak terdengar? Kita ngomong panjang, tapi kapan kita berambil nafas itu nggak kelihatan. Oke, jadi kalau nafas perut ini, maksudnya napas perut adalah ketika ngomong perut kita akan mengembang mengempis gitu ya. Bagaimana contohnya?
Misalnya nih, saya lagi siaran, saya menggunakan nafas perut. Kapan saya ambil nafas itu tidak terdengar sama pendengar, sama audiens. Oke, contohnya seperti ini ya. Hai, selamat siang, ketemu lagi dengan saya Laras Pogo yang bakal menemani kamu semuanya dari jam 6 pagi sampai dengan jam 9. Dan saya bakal meluncurkan musik-musik bagus ke kabin dengan kamu semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya di 100,6 Paduka FM. Oke, jadi itu contoh dengan menggunakan napas perut. Ini nggak terlihat naik turun pundak kita, tapi sebenarnya yang terlihat adalah perut kita, yaitu gede kecil karena kita ambil napasnya dari perut. Nah, itu tentang teknik pernapasan. Kira-kira bisa dicoba ya. Sekarang yang ketiga kita juga harus belajar tentang stressing. Tahu nggak maksudnya dari stressing itu? Nah, stressing itu jadi ketika kita bicara itu nggak datar terus ya. Jadi ketika saat kita menyampaikan suatu informasi itu ada naik turunnya. Nanti saya kasih contoh juga. Kira-kira ngomong pakai stressing itu seperti apa sih? Oke, ini contoh ya. Kita ngomong dengan menggunakan stretching ya. Hai, saat ini sudah jam 11 lebih 15 menit. Nah, biasanya kalau jam-jam segini tuh enaknya ngapain ya? Biasanya kalau jam segini udah mulai terasa lapar perutnya, dan kita berarti siap-siap kalau gitu untuk segera menikmati makan siang. Nah, itu sedikit gambaran tentang stretching. Jadi ada naik turunnya, ada tekanan juga gitu ya. Jadi itu juga benar-benar harus dipelajari bagaimana kita juga harus bicara dengan pakai gaya stretchingnya itu tadi. Nah, sekarang berikutnya yang keempat, ekspresif. Nah, ini juga sangat menentukan sekali. Bayangin kalau seorang penyiar ngomong tanpa ekspresi. Jadi misalnya nih, halo selamat siang semuanya, bersama saya Laras Poga, sampai nanti jam 12 siang saya menemani Anda. Itu tanpa ekspresi ya. Tapi beda dong dengan ekspresi yang ini nih. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Laras Poga, sampai jam 12 saya bakal menemani kamu semuanya. Jangan lupa, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di sini. Nah, itu tadi yang keempat, ekspresif ya. Jadi kalau ngomong harus pakai apa sih? Kayak gaya gitu ya. Jadi kalau nggak ada ekspresinya, nggak akan terdengar enak juga. Walaupun kita nggak kelihatan ya sebagai seorang penyiar radio, itu nggak kelihatan. Tapi kalau kita ngomong tanpa ekspresi, tanpa gaya seperti ini, itu juga kedengarannya nggak asik, oke? Dan yang kelima adalah smiling voice. Nah, ini penting banget. Jadi kalau seorang penyiar radio ngomong tanpa senyum, itu juga akan terdengar banget. Coba bayangin, contoh lagi seperti ini. Hai, ketemu lagi dengan saya yang bakal menemani kamu semuanya sampai jam 12 pastinya. Itu tanpa ekspresi, tanpa juga smiling voice. Beda banget kan ketika saya ngomong pakai smiling voice. Hai, selamat siang semuanya. Ketemu lagi dengan saya yang bakal menemani sampai jam 12 siang nanti. Nah, gimana? Jadi setelah belajar tentang materi training yang paling dasar, ilmu yang paling basic, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya, terutama buat Anda yang pengen jadi penyiar, atau mungkin di antara Anda yang ada yang sudah jadi penyiar, bisa lebih introspeksi diri. Saya kurang di mana ya? Oh, ternyata saya masih kurang ekspresif. Oh, ternyata saya nggak pakai stressing. Oh, ternyata saya kurang smiling voice. Oke, semoga ilmu yang saya bagikan ada banyak manfaatnya buat teman-teman semuanya, terutama yang tertarik di dunia penyiar radio, atau di antara teman-teman ada yang menjadi seorang penyiar pemula. Semoga ada ilmu yang bisa diambil. Oke. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah subscribe channel saya. Juga terima kasih buat yang sudah like dan juga komen. Tunggu lagi ya video-video saya selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, stay healthy untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.